harus aku. Ada yang kedua, namanya asimilasi. Kalau asimilasi, ya aku terima dirimu, tapi yang dimenangkan harus aku. Harus ikut aturanku. Ini gaya asimilasi. Jadi seolah-olah mengakui, menerima, tapi ya kamu manut aku ya. Kita berbeda, tapi aku harus menang tetap. Ini gaya asimilasi. Yang lain harus menyesuaikan diri denganku, dan aku tidak mau menyesuaikan diri denganmu karena kamu menurutku salah, aku yang benar. Nah, ini gaya asimilasi. Yo masih lebih mending daripada yang eksklusi tadi. Kalau yang eksklusi 100% tolak, salah, harus dibenarkan. Kalau ini oke, bisa nego, tapi aku tetap unggul ya. Aku tetap harus nomor satu, kamu nanti saja belakangan. Ikut aturanku. Nah, ini gaya kedua. Semoga pagi ini tidak ada yang gaya pertama atau gaya kedua. Berat, khususnya untuk Indonesia yang sangat beragam ini. Yang ketiga baru toleransi. Kalau toleransi itu, ayo hidup bersama dengan cara kita masing-masing, saling mendukung, saling mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Kalau bahasanya Al-Quran, ayo fastabiqul khairat. Di bidang kita masing-masing, di jalur kita masing-masing, ayo berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bukan berkonflik, bukan saling serang, saling kritik, bukan saling menjatuhkan, menunjukkan aku yang paling benar. Jadi toleran itu, aku terima keadaanmu apa adanya, kehadiranmu apa adanya. Ayo kita optimalkan kebaikan yang bisa kita lakukan sesuai jalur kita masing-masing. Ini toleran. Yo, yang saya ceritakan tadi, perdebatan di medsos itu banyak yang seolah-olah toleran, padahal tidak. Seolah-olah toleran itu, yo kita itu kan yo tidak wajib mengucapkan dan lain sebagainya. Jadi maka mohon maaf ya teman-teman yang beda agama, saya tidak mengucapkan. Tidak mengucapkan tapi teriak-teriak, itu menyakiti hati yang tidak diucapi. Mbok sudah tidak mengucapkan, mbok sudah saja, tidak usah pakai teriak-teriak bilang saya tidak mengucapkan ya. Itu kayak kalian punya teman juara terus mohon maaf saya tidak kasih ucapan selamat ya kan. Ya tidak mengucapin ya sudah, nggak usah mengucapin aja. Tidak deklarasi saya tidak mengucapkan, itu menyakiti hatinya yang tidak diucap. Jadi yang mengucapkan monggo, tidak mengucapkan monggo, tapi jangan saling menjatuhkan. Dan juga yo, ini levelnya sudah akhlak dan adab, sudah melampaui sekedar mana benar mana salah. Nanti makanya kalau ada pertanyaan fikih, nyuwun sewu, saya tidak bisa, saya bukan ahli fikih. Saya khawatirnya nanti tanya, Pak, mengucapkan selamat Natal hukumnya apa? Itu urusannya fikih, monggo nanti ditanyakan ke ustadzmu ya yang ahli fikih. Sejauh yang saya tahu ada yang pro, ada yang kontra. Masing-masing juga, baik yang pro maupun yang kontra, yaitu ulama-ulama juga. Ulama besar-besar juga. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen. Monggo saja, siapa meyakini A, siapa meyakini B, monggo saja. Tapi ya itu tadi, sekarang kita berpikirnya level akhlak dan adabnya. Kalau saya yakin misalnya mengucapkan itu yang benar, bagaimana saya mengekspresikan keenggananku mengucapkan itu secara berakhlak dan beradab. Demikian juga bagaimana caraku mengucapkan juga secara berakhlak dan beradab. Mungkin tidak secara demonstratif sehingga menyakiti yang tidak mengucapkan atau seperti apa. Jadi monggo saja, ini levelnya. Makanya tadi saya bilang sekedar bisa hidup bersama itu masih belum, kita harus belajar lagi lebih tinggi untuk bertoleransi. Baik, yang pertama ini. Yang kedua, ini kalau di kampus biasanya ini soal ujian. Apa dasarnya sikap toleran? Kalian menghafalkan ini harusnya biar bisa jawab ya.
Jadi yang pertama dasar filosofisnya. Dasar filosofisnya toleransi itu keniscayaan keragaman. Digarisbawahi kata niscaya ini. Niscaya itu berarti tidak mungkin semua manusia itu satu pandangan, satu pendapat, satu gaya hidup, satu pola berpikir. Dan ini tidak hanya filosofis, teologis juga begitu. Wong Allah sendiri juga yang bilang bahwa waja'alnakum sir'atan wa minhajan su'uba wa qabaila dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang marah-marah karena ada yang berbeda dengan dia, sebenarnya dia tidak ridho dengan sunnatullah yang namanya perbedaan. Wajar saja, biasa saja ada perbedaan. Wong itu memang kehendaknya Allah, namanya sunnatullah. Jadi kalian tidak boleh marah. Kemarahanmu kalau ada orang punya pendapat berbeda menunjukkan engkau tidak ridho dengan ketetapan Allah tentang keragaman ini. Ada satu asbabun nuzul ayatnya Al-Quran itu, suatu ketika Rasulullah itu merasa jengkel, merasa kecewa karena tidak mampu mengislamkan orang-orang yang diincar oleh Rasulullah untuk diislamkan. Kecewanya Rasulullah itu menyebabkan ayat turun, innaka lan tahdi man ahbabta. Jadi kata Allah, bukan engkau yang buka hidayahnya orang, yang buka hatinya orang untuk bisa menerima hidayah. Jadi memang ketetapannya Allah, ada keragaman. Jadi kalau Allah menghendaki, semua orang sedunia bisa ada di satu titik keimanan yang sama. Tapi memang Allah menghendakinya beragam. Berarti yang harus kalian seriusi mengurusi bukan bagaimana keragaman ini jadi satu, tapi bagaimana sikapku menyikapi keragaman ini yang pas. Bukan menghilangkan keragaman, tapi menyikapi keragaman. Kamu tidak usah stres kalau ada orang punya pendapat yang berbeda dengan kamu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana aku tetap berakhlak dan beradab di depan temanku yang berbeda ini. Mungkin di level kampus misalnya kan kadang ada organisasinya beda, afiliasinya beda. Yang ini PMII, yang ini HMI, yang itu apalagi yang kadang undang saya kono GMNI atau macam-macam itu kan kadang-kadang lirik-lirikan, lirik-kritikan. Padahal dalil yang paling pas untuk beda-beda ini yang saya sebut tadi, fastabiqul khairat. Ya wis di jalurmu masing-masing berlombalah. Nah, ini level filosofisnya begitu. Level etisnya adalah ya setiap orang berhak bahagia. Tapi silahkan cari kenyamanan hidupmu, kebahagiaanmu tanpa menyakiti orang lain. Karena orang lain juga punya hak untuk bahagia. Ini level etiknya. Kenapa sih saya harus berakhlak juga dan beradab juga pada orang yang berbeda? Ya biar tidak menyakiti dia, karena dia juga berhak bahagia. Jadi kita itu kan seperti saya bilang tadi, punya kecenderungan, punya ego untuk selalu benar, tidak mungkin salah. Maka kadang-kadang kita mengambil jalan untuk membuktikan bahwa aku benar dengan cara menjatuhkan orang yang aku anggap salah. Ini tidak etis. Dasar etisnya tadi, silahkan raih kebahagiaanmu, wujudkan ideal hidupmu tanpa harus menyusahkan, menyulitkan orang lain, karena orang lain juga berhak bahagia. Nah, beda aliran monggo, beda pendapat monggo, beda organisasi monggo, tapi fastabiqul khairat lah. Dan kalau berinteraksi, kembalikan pada dirimu. Biar kamu tahu bahwa kalau saya melakukan ini pas enggak, kalau orang lain melakukan itu untukku, saya enak enggak. Nah, ini prinsip etik yang paling dasar itu kan, jangan melakukan sesuatu yang engkau tidak mau sesuatu itu dilakukan orang padamu. Kalau kamu tidak ingin merasa tidak nyaman dicaci orang, dikritik orang tanpa ampun, ya jangan mencaci orang. Nah, ini rumus dasar etisnya begitu.
Baik, jadi ini dasarnya kenapa sih kita harus hidup bersama. Nah, ini yang orang sering lupa. Toleran itu punya dua dimensi. Yang pertama dimensi ketidaksetujuan, yang kedua dimensi tidak memaksakan. Jangan salah, orang disebut toleran itu memang awalnya dia tidak setuju, tapi ya sudah, aku izinkan dia ada meskipun aku tidak setuju. Ini namanya toleran. Yo kalau sudah setuju, sepakat, yo tidak butuh toleran, wong sudah sama. Perlu toleran itu karena saya tidak cocok dengan kamu, aku tidak setuju dengan kamu. Jadi kalau Pak susah Pak saya toleran, wong dia beda dengan saya kok. Ya justru karena beda itu kamu perlu toleran. Kalau sudah sama ya kamu tidak butuh toleran, wong sudah sejalur. Mulianya toleransi itu karena dia beda dengan kamu, bahkan mungkin pandangannya tabrakan diametral dengan kamu, tapi kamu mau menerima. Karena sunatullah memang begitu, dunia ini memang sifatnya beragam. Nah, di titik ini mulianya orang toleran itu. Manusia itu biasanya egois, tapi dalam konteks toleran dia terbuka, mau menerima yang lain. Jadi toleran dua dimensi. Yang pertama tidak setuju, yang kedua tidak memaksakan. Entah dengan jalan apa. Jadi jangan memaksakan pandanganmu bahwa yang lain harus ikut aku. Kalau sudah, Pak, ini kan kita orang itu wajib dakwah toh Pak, wajib memberitahu kebenaran yang kita tahu pada orang. Ya, beritahulah, dakwahkanlah, tapi jangan memaksa. Menurut saya yang benar ini kok Mas, menurut saya yang cocok itu kari ini loh. Ya enggak Pak, menurut saya yang pas itu begini Pak, karena saya melihat ini, ya sudah. Jadi dakwah itu kan cuma ngajak, mengingatkan. Ya seperti tadi Rasulullah kecewa tapi diingatkan oleh Allah, innaka lam tahdi man ahbabta. Kalau orang memang tidak mau ikut ya monggo sudah, karena nanti setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi berarti apa? Jangan dipaksa, jangan dibikin susah biar ikut kita, tidak etis. Jadi yuk, tidak setuju tapi tidak memaksa. Ini dua dimensinya etika. Kita lanjutkan ya belajar kita. Lumayan sudah dapat berapa slide tadi, berapa teori. Nah, ada teori lagi tentang toleran ini. Toleran itu ada level awal namanya koeksisten. Tapi ada kelas lebih tinggi namanya proeksisten. Yang sekedar bisa hidup bersama berdampingan, ini statusnya masih hanya koeksisten. Bareng-bareng hidup bersama. Sudah luar biasa, tapi masih ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu proeksisten. Proeksisten itu berarti kita bareng-bareng bisa produktif meskipun kita berbeda. Jadi saya alirannya A, sampean alirannya B, tapi di ruang sosial kita bersama, kita bisa kerjasama produktif. Ini namanya proeksisten. Jadi ada koeksis, ada proeksis. Selama ini mungkin kita menganggapnya toleran itu ya koeksis saja. Jangan lupa, koeksis itu bisa jenisnya ignorance. Ignorance itu sebenarnya cuek. Kadang-kadang orang memaknai lakum dinukum waliyadin itu bermakna saling cuek. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Silahkan kamu jalankan agamamu, tapi awas jangan nyenggol-nyenggol aku. Kalau nyenggol aku sikat. Ini memaknainya nadanya seperti itu. Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Ini namanya ignorant. Sudah toleran tapi levelnya kurang tinggi. Ini saling tidak peduli. Jadi kalau ada masalah, ya itu urusannya bukan urusanku. Kalau ada problem, itu problem dia, bukan problemku.
Karena aku aliran ini, dia aliran itu. Silahkan saja, kalau dia susah rasain. Makanya ambil dong yang benar, seperti pandanganku ini. Kalau dia senang, wah dia mangkelnya luar biasa. Jadi ini levelnya masih level ignorance, tidak saling peduli. Nah, ini PR, tapi penting karena level paling rendahnya toleransi itu ya koeksisten. Kalau kita tidak bisa koeksisten, yo hidup bersama ini rasanya tidak enak. Jadi saling curiga, saling suudzon, saling waspada. Kita pasang kuda-kuda terus, khawatir diserang. Kita khawatir terus, wah jangan-jangan ini umatku jumlahnya tambah sedikit ini karena diprovokasi terus. Jangan-jangan kita khawatir terus, tidak nyaman. Hidup bersama saja kalau tidak bisa, koeksisten saja kalau tidak bisa, kita akan sangat berat. Jadi koeksisten ini level paling rendah. Syukur-syukur kita tidak sekedar itu, tapi proeksisten, saling produktif. Justru dalam keragaman itulah ada kekuatan. Makanya Rasulullah itu bilang ikhtilafu ummati rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat itu, umatku itu kalau beda-beda, justru di situ rahmatnya Allah turun. Di situ kita kuat. Bayangkan kalau di ruangan ini misalnya ya, semuanya ahli filsafat misalnya. Oh itu ruwet itu, mesti di sini orang debat, orang diskusi, orang ngeyel, adu pendapat, ruwet. Nanti kalau ada mikrofon error semua tolak-tolak. Siapa yang bisa menerima? Tidak bisa, saya filsafat, sono filsafat lagi, puyeng. Mikrofon error tidak ada yang bisa, wong ahli filsafat semua. Kalau debat rame, tapi begitu waktunya kerja tolak-tolak semua. Salah ahli filsafat semua. Tapi kita jadi kuat ketika kita beragam dan bisa hidup bersama, bekerja sama. Ini loh ikhtilafu ummati rahmat. Ada yang ahli HP, ahli laptop, ada yang ahli listrik, ada yang ngerti filsafat, ada yang ahli tafsir, ada. Kita kuat akhirnya. Kalau ada masalah apa, saya punya saudara yang ngerti. Oh ini matematika, temanku yang itu yang ngerti. Oh ini kimia, saya nggak ngerti. Teman yang ini yang ngerti. Kalau saya ngertinya cuma doa saja, jadi bagian tubuh. Kalau ada apa-apa ya saya doakan beres kalau ada apa-apa. Nah ini orang yang beda-beda, itu jadi kekuatan. Maka jangan anti dengan perbedaan, jangan ilfil kalau ada perbedaan. Jadi kita minimal koeksisten, kalau bisa proeksisten. Nah proeksisten tadi ahli apa, bareng-bareng. Karena kita hidup di desa yang sama misalnya, sampean agamanya A, saya agamanya B, tapi kan untuk keamanan kita harus bareng-bareng. Nah, jangan mentang-mentang saya agama A terus waktu siskambling kita jaga yang rumah-rumah agama A saja, rumah agama B tidak usah. Biar saja rumahnya ada malingnya, ada banyak, yang penting kan bukan agama kita. Nah, ini berarti tidak bisa proeksisten. Jadi ya bisa jejer hidup bersama lumayan koeksisten, tapi masih belum proeksisten. Di Indonesia ini secara umum saya mencermati banyak orang yang sudah bisa mencapai level koeksisten, tapi masih sulit proeksisten. Jadi mengakui keragaman tapi masih belum mampu mengelola keragaman secara positif dan produktif. Nah, ini problem yang harus kita pecahkan. Bagaimana kita hidup berbeda tapi produktif, tidak sekedar bareng dan saling cuek. Baik, ini proses ideal. Untuk bisa pro-eksisten itu kita butuh namanya mutual understanding. Mutual understanding itu saling memahami. Oh iya, saya ngerti kalau teman saya yang agamanya ini tanggal 25 ini waktunya Natal. Sudahlah, saya tidak maksa dia kerja bakti untuk minggu tanggal 25 ini. Oh yo,
dia saatnya upacara. Ini namanya kita mutual understanding. Tidak digrenengi, punya tetangga Kristen, tiap waktunya kerja bakti izin terus. Lah kerja baktinya minggu pagi. Lah minggu pagi dia ke gereja, itu tiap hari kita rasain, kita marahin. Lah ya dia memang minggu pagi waktunya ibadah. Coba kerja baktinya diganti Jumat siang. Nah, itu yang izin ya, yang Islam mestinya izin. Nah, yang gerundeng tadi, kenapa gerundeng? Kemungkinan dia memang tidak paham. Lahir dari cuek tadi. Urusanmu, urusanku. Nah, antara Kristen dan Islam itu kan ya beda mekanisme keberagamaannya. Jadi kalau kita tidak saling paham, bisa saling menyakiti juga. Kadang-kadang kita tidak ahlinya menjelaskan keimanannya agama lain dalam rangka ingin menjatuhkan. Akhirnya saling menyakiti. Yang sana juga begitu, ngeritik kita. Kita ngeritik dia, wah itu nyembah patung itu. Mereka ngeritik kita, itu nyembah Ka'bah itu. Cuma ya kalau dilanjutkan begini, hancur kehidupan bersama kita. Jadi makanya yuk, mutual understanding. Harus ada momen kita saling memahami, saling belajar. Mohon maaf ya, saya kalau minggu pagi tidak bisa datang. Dalam agama kami ibadah itu yang seminggu sekali itu adanya di minggu pagi. Nah ini kita juga mau tahu. Jadi kita tidak menangi dewe, yo kan tidak harus minggu pagi, bisa lah dipindah hari apa gitu misalnya. Nah itu menangi dewe. Kalau kalian disuruh Jumatan hari Sabtu kan juga tidak mau. Jadi masing-masing punya pendapatnya sendiri. Ini namanya mutual understanding, saling memahami. Oh iya ya, kalau orang Islam itu tidak boleh makan babi. Sudahlah, nanti kalau pas ada acara di rumah kita hindari yang haram-haram. Itu namanya mutual understanding. Baik, jadi ini proses idealnya toleransi. Jadi ada koeksisten, ada proeksisten. Untuk menuju proeksisten kita perlu saling belajar, mutual understanding. Jangan-jangan nanti ada, Pak, kalau saya belajar agama lain, kalau saya tergoda gimana, Pak? Iya, salahmu dewe, imanmu lemah. Kamu harus kuat. Kan sekarang banyak itu yang dari ekspresinya kelihatan dia ketakutan kalau terpengaruh. Loh, berarti kamu tidak terlalu mantap dengan agamamu sekarang kalau mudah terpengaruh. Jadi harusnya ya kamu sudah mantap benar kan dengan pilihanmu. Apapun kata orang, apapun pengaruh yang masuk, saya tidak akan terpengaruh. Harusnya begitu. Kalau kamu masih khawatir macam-macam, berarti jangan-jangan kalian juga tidak mantap benar dengan keimananmu. Kalau sudah mantap, apapun kata agama lain, apapun pengaruh yang masuk, saya tetap yakin agamaku yang benar. Jadi tidak masalah berinteraksi apapun dengan mereka. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kalau dalam perspektif Islam. Saya kasih Islam ya. Jangan-jangan kalian menganggapnya toleran itu pandangan dari luar sana, bukan agama. Kalau dalam Islam, toleransi itu istilahnya tasamuh. Tasamuh itu secara harfiah kalau buka kamus itu waktu saya tengok ada 5 definisinya tasamuh itu. Yang pertama memudahkan. Yang kedua murah hati. Yang ketiga tidak menyulitkan. Yang keempat tidak memberatkan. Dan yang kelima memberi tempat. Ini tasamuh. Karena kadang-kadang kita itu kalau pada yang berbeda ingin mempersulit. Biar agamanya gak berkembang dia, biar organisasinya macet dia, dipersulit. Ini namanya tidak tasamuh, tidak toleran. Kita makan haknya dia. Tasamuh itu kita mudahkan dia kalau memang bisa dimudahkan. Kita murah hati, tidak mahal. Jadi saya ingat ada seorang ulama yang bilang bahwa jangan suka jual mahal pada saudaramu, karena kalau Allah tidak berkenan,
Siapa tahu Allah nanti yang jual mahal padamu. Jadi kita itu kan sering menyulit-nyulitkan orang. Mentang-mentang dia beda aliran, mentang-mentang dia beda kelompok. Ini namanya jual mahal. Dinego susah sekali. Tidak bisa, pokoknya ini hanya untukku, kelompokku, aliranku. Tidak memudahkan. Kata ulama tadi, yo, hati-hati loh. Kalau Allah tidak berkenan dengan itu, nanti Allah yang jual mahal dengan kita. Kalau Allah sudah jual mahal, berat. Kita mau ini tidak bisa, mau itu tidak boleh, mau ini. Allah itu yang menguasai segalanya. Maka ayo kita kembangkan tasamuh. Jangan lupa hisab yang paling berat itu ketika kita berinteraksi dengan orang. Nanti di akhirat itu panjang hitung-hitungannya. Kalau dosa kita individual di hadapan Allah, itu lebih mudah tobatnya. Tapi begitu menyangkut haknya anak Adam yang lain, kalau hak materi bisa dihitung, kalau hak rohani, hak mental, sakit hati, kecewa yang di luar yang kelihatan itu akan berat hisabnya. Maka mental tasamuh ini salah satu yang diajarkan dalam Islam untuk kita bisa bergaul secara positif dengan yang lain. Saling murah hati, saling memudahkan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, saling mempersilahkan, memberi tempat. Jadi ayo kita tasamuh. Saya lanjutkan. Ini saya bawa ayat, cuma tidak saya baca ya, biar teman-teman mencari sendiri. Ben ini dianggap ngaji beneran. Ada ayatnya. Cari surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Yang ini belakangan banyak sekali dilanggar. Kita memaksakan pendapat kita, kita memaksakan pandangan kita, kita memaksakan keinginan kita. Al-Baqarah ayat 256. Boleh juga teman-teman buka surat Al-Mumtahinah ayat 8 sampai 9. Surat ini menegaskan satu-satunya kondisi di mana kita berhak melawan yang berbeda dengan kita itu ada dua. Yaitu ketika mereka memerangi kita dulu, atau mereka mengusir kita dari kediaman kita. Itu saja syarat yang membuat kita sah berkonflik dengan yang berbeda. Di luar itu rundingkanlah, cari jalan yang baik. Ini surat Al-Mumtahinah ayat 8 sampai 9. Jadi la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum. Jadi Allah tidak melarang kamu bangkit melawan orang-orang yang memerangimu atau mengusirmu dari rumah. Nah ini Al-Mumtahinah. Kemudian surat Al-Maidah ayat 8, yang di situ kita disuruh adil pada siapapun. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kata surat Al-Maidah ini, jangan sampai menjerumuskanmu karena beda aliran, beda pendapat, beda golongan dalam ketidakadilan. Jadi kita menzolimi orang pertama-tama karena dia beda dengan kita, beda pandangan, beda pendapat. Ini namanya tidak adil. Kecenderungan kita pada satu kelompok membuat kita tidak adil pada kelompok yang lain. Ini wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Begitu kita tidak adil, nanti perhitungannya dengan Allah, dan itu jauh lebih berat. Kadang-kadang kita itu demi gengsi duniawi, demi keunggulan duniawi, demi kemenangan dominasi kekuatan duniawi, kita melakukan kezaliman, ketidakadilan.
Dan itu sudah diwanti-wanti benar oleh Allah. Jadi jangan sampai afiliasi kita dengan satu kelompok, satu aliran membuat kita tidak adil pada yang lain. Tidak adil itu berarti kita makan haknya, kita langgar batasnya. Nah, ini 3 ayat bahan teman-teman diskusi untuk merenung. Ternyata Al-Quran juga tidak seganas perdebatan kita di medsos. Al-Quran itu sangat toleran, tasamuh. Nah, kita belajar sebentar. Ada pendapatnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa sih kita harus tasamuh? Dasarnya apa kita harus toleran atau tasamuh? Yang pertama, kata beliau, al-ikho al-insani, persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah itu benar sudah cocok, tapi ada yang lebih tinggi, ukhuwah insaniyah. Itu al-ikho al-insani. Jadi kalau kita ketemu orang, misalnya, Mas, organisasinya apa? Saya HMI, wah aku PMI, berarti kita beda. Nah, kita kan berarti nyari bedanya. Kalau beda nyari yang lebih tinggi. Oh, sama-sama I-nya kok, kita sama-sama Islam, saudara, enggak apa-apa. Sama organisasinya apa? Saya Kristen nih. Oh, Kristen, enggak apa-apa, kita sama-sama manusianya kok. Nah, ini jadi kita cari titik samanya. Makanya Al-Quran itu bilang ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita cari titik temu, titik sama di antara kita. Jangan hanya lihat bedanya. Orang itu kalau lihat bedanya terus susah rukun. Tapi begitu lihat samanya mudah kita tertaut. Ayo kita sama-sama manusia, ya lapar kalau tidak makan, kalau puasa juga lemes dan seterusnya. Cari samanya, kita banyak dengan siapapun. Pak, tapi kan dia aliran ini Pak. Yo, aliran itu di level unit kecil hidupnya, tapi secara umum dia manusia. Bahkan sekarang persaudaraan itu tidak berhenti persaudaraan kemanusiaan, tapi persaudaraan semesta. Ukhuwah alamiah. Alam seluruh dunia ini saudara kita. Itu sekarang wawasannya nambah lagi. Mungkin sebentar lagi ada ukhuwah galaksiah. Antar galaksi. Kan kalau nonton Marvel kan sekarang sudah nyampe multiverse itu kan, alam yang paralel yang di mana-mana itu ya semuanya makhluk saudara kita, biar tidak perang saja. Nah, ini dasarnya untuk toleran. Jadi kita berpikir di level yang sama di antara kita. Ukhuwah insaniyah. Yang kedua, iktiraf bil akhir wa ikhtiramihi. Mengakui, menghargai yang lain. Aku dan dia itu sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Dan kalau itu manusia mukarram, dimuliakan oleh Allah. Kalau istilahnya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Jadi kata Allah, sungguh aku muliakan bani Adam. Jadi bukan hanya orang yang beriman, semua manusia itu dimuliakan oleh Allah. Maka Allah saja memuliakan, harusnya kita juga memuliakan. Jangan sampai yang dimuliakan oleh Allah kita hinakan. Nanti yang memuliakan bisa marah. Jangan-jangan kalau kita sedang sayang dengan orang, kemudian orang yang kita sayangi ini disakiti, itu kan kita tidak terima. Maka ayo introspeksi kebencian kita terhadap makhluk Allah yang manapun. Ayo kita hati-hati, mari kita bersihkan diri kita dari kebencian itu. Siapa tahu penciptanya yang sangat menyayanginya tidak berkenan dengan kebencian kita. Karena analoginya seperti tadi, kalau kita sayang sesuatu, sayang seseorang, dan sesuatu itu disakiti, dirusak, kita mesti marah, kita mesti tidak berkenan.
Meskipun sekedar bantal yang sudah lecek, sudah kotor, kalau kita sayang bantal itu, kok ada teman iseng, oh ini sudah kotor tak buang saja, itu kan kita marah juga. Meskipun sudah kotor, itu kan sudah memberikan banyak mimpi indah padaku. Jangan sampai meskipun gambar pulaunya sudah lengkap seluruh dunia, tapi kan ini sudah melahirkan banyak mimpi indah. Jangan sampai berani-berani buang bantal ini meskipun kelihatannya kotor. Nah, kita juga begitu. Yuk, hati-hati dengan kebencian, kedengkian, rasa iri dalam batin kita. Jangan sampai yang punya marah, jangan sampai yang mencintainya marah. Yang ketiga, musawah. Musawah itu kesetaraan. Kita ini sama-sama manusia, jangan lupa. Ini namanya kesetaraan. Kemudian yang keempat, adil dan al-adlu fit ta'amul, adil dalam interaksi. Jangan sampai itu. Adil ini standar minimal ya. Pak, maksimal kan adil enggak? Adil itu minimal. Kalau dalam Islam itu ada adil wal ihsan. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau kurang dari adil namanya zalim. Nambahin kebaikan dalam adil boleh, namanya ihsan. Jadi sebenarnya temanku ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak bertanggung jawab dengan dia. Jadi kalau dia ada tugas aku tidak bantu, itu sah, aku tidak dosa. Urusannya sendiri-sendiri. Tapi kok aku kasihan ya, dia pontang-panting nyari bahan bikin tugas, tak bantulah aku yang ngerti. Yang kita lakukan ini namanya ihsan. Meskipun kamu tidak bantu tidak masalah, tapi karena kasih sayangmu kamu bantu dia, ini namanya ihsan. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita itu diperintahkan adil minimal, alhamdulillah kalau bisa ihsan. Jadi tidak boleh kurang dari adil. Kurang dari adil namanya zalim. Misalnya akhir bulan kok temenmu uangnya menipis, terus pinjam uang ke kamu tidak ngasih pinjaman kan sebenarnya sah. Wong dia bukan apa-apamu, bukan pacar, bukan istri, bukan anak. Jadi kalau kamu bilang mohon maaf ya, ini uang-uang saya tak pakai sendiri, ya sah, memang tidak dosa, itu adil. Tapi kalau kamu pinjemi dia, ya sudah kamu pakai dulu, nanti bareng-bareng lah kita akhir bulan ini kerjasama. Nah, ini namanya ihsan. Nah, manusia itu setara, minimal adil, ya kalau bisa ihsan. Baik, kemudian yang terakhir, hurriyah al-munazzamah. Manusia itu makhluk yang bebas, meskipun juga dia harus tahu batasnya. Jangan kita menghalangi kebebasannya orang. Jadi termasuk kebebasan milih agama, milih organisasi, milih gaya hidup, monggo saja. Hurriyah al-munazzamah, meskipun di balik kebebasan ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ya tanggung sendiri ya akibatnya. Keputusan apapun itu kan ada tanggungannya, ada tanggung jawabnya masing-masing. Pak, apa boleh Pak saya hadir seminar ini tidak pakai baju misalnya? Kamu kondal-kandul ke sini itu ya mungkin temanmu ya ketawa saja, boleh saja. Ini tanggung jawab ya, resiko ya. Kalau ada apa-apa rasakan sendiri. Kalau kamu viral ya nikmati sendiri. Kalau kamu dicaci maki orang ya rasakan sendiri. Silahkan saja. Hurriyah munazzamah. Setiap perbuatan, setiap perilaku, setiap ekspresimu ada tanggung jawabnya. Nah, ini loh dasarnya tasamuh, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ayo kita toleran, ayo kita terima hadirnya yang lain, karena mereka sama-sama manusia. Kita dan dia setara, kita diminta untuk adil, dan manusia itu makhluk yang bebas bisa milih. Meskipun setiap pilihan harus dia pertanggungjawabkan. Inilah dasar-dasarnya tasamuh. Oke, saya lanjutkan lagi belajarnya. Masih ada waktu tuh Mas? Masih ya. Kita nikmati pagi ini untuk belajar. Nah, kita lihat. Kita awali dulu dari hubungan yang tidak sehat. Ini maksudnya masyarakat ya, jangan dibayangkan wah ini
Dengan pacar jangan-jangan juga begini. Mungkin cocok juga, tapi kita ngomongnya toleransi ya, level besarnya. Hubungan tidak sehat yang pertama dicirikan dengan saling tidak peduli. Itu tidak sehat sudah. Alamat sudah. Saling tidak peduli itu urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Jangan kita saling nyenggol, jangan saling ikut campur ya. Kita urusan sendiri-sendiri. Ini alamat sudah tidak terlalu sehat. Kalian punya pacar kok terus bilangnya, ya urusanku, urusanku, ya urusanmu, urusanmu. Kalau kamu mau suka dengan yang lain silahkan, aku juga. Ya wis nggak usah pacaran kalau gitu. Kok yo bebas. Aku, kamu. Bilangnya I love you tapi disuruh nganter nggak mau. Suruh ngelaktir nggak mau, ya bayar sendiri-sendiri lah. Lagu tinuku baliatino. Nggak usah. Jadi ya kalau gitu ya nggak usah pacaran. Saling tidak peduli. Kamu minta izin, nanti kalau ada yang lebih cakep aku jatuh cinta, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Aku juga begitu loh ya. Kalau ada nggak apa-apa. Ya wis nek ngono nggak usah pacaran. Ya wis golek wae terus seneng-seneng aja. Nggak saling peduli, hubungan nggak sehat. Jadi ciri pertama begitu. Berarti apa? Di level sosial juga begitu. Karena beda aliran, dia sakit, dia susah, dia sengsara, peduli amat. Yang penting kan urusanku dengan kelompokku saja. Tidak saling peduli ya hubunganmu berarti tidak sehat. Ayo saling peduli. Peduli tidak sama dengan ikut campur loh ya. Jadi dalam kepedulian di situ terkandung sifat namanya empati. Aku turut merasakan yang engkau rasakan. Itu namanya peduli. Oke. Ya misalnya seperti ini ya, forum ini kan kita hidup bareng di satu ruang. Saya peduli kalian, kalian peduli pada saya. Misalnya saya peduli, oh ini sudah jam berapa kok saya ngomong terus ya. Terus karena saya narasumbernya, kita masih materinya masih panjang, nanti kita selesai materi jam 3 ya misalnya. Nah, itu aku tidak peduli kalian namanya, mikir saya saja. Atau kalian juga begitu, Pak materinya jangan pendek loh Pak, panjang loh, Pak. Sampai Bapak harus ngomong terus sampai jam 2 misalnya. Nah, itu kamu tidak mikir aku. Nah jadi coba pikirkanlah saya di posisi saya, kalian juga begitu, saya mikir kalian di posisimu. Kenapa sih tadi saya hindari istilah-istilah yang keren-keren, yang luar biasa dari filsafat? Saya khawatirnya kalian pontang-panting mengejarnya. Kalau saya tadi pakai istilah ya, eksistensi kita itu ditopang oleh pluralisme yang di situ basisnya adalah rasionalitas yang mengalami transendensi. Kamu puyeng mesti. Jadi kalau saya pakai kalimat itu kamu pontang-panting sudah. Makanya tak terjemahkan semua pakai bahasa Indonesia lah. Jadi tidak peduli itu kalau saya terjemahkan misalnya pakai kata ignorance itu. Yang pertama ignorance. Mungkin rasanya keren tapi kamu entah paham entah enggak. Bisa pakai istilah tidak peduli saja. Nah ini ciri tidak sehat. Saling tidak peduli berarti di situ tidak ada empati. Kemudian ingin ngontrol, dikte, apalagi memanipulasi. Ngatur terus, kamu harus begini loh ya. Kalau mau jadi pacarku harus begini, harus begitu. Itu alamat gak sehat sudah. Berarti kamu tidak diterima apa adanya. Jadi mau jadi pacarku mau, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah itu tidak jadi berarti. Jadi ingin kamu, berarti dia ingin dikte saja, ingin kontrol saja. Apalagi manipulasi. Manipulasi itu ingin mengubahmu seperti yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang yang lembut, terus kamu tiap hari latihan ngomong lembut. Akhirnya jadi kaku, tidak karu-karuan, jadi lucu malah. Ngomongnya mendesak-desak, seolah-olah lembut, padahal gitu ya malah jadi rusak, tidak jelas. Ya jadi dirimu sendiri, aku terima engkau apa adanya, sesuai kondisimu, sesuai keinginanmu, dan nanti kita bareng-bareng meningkatkan diri jadi lebih baik. Ini hubungan yang sehat. Jadi tidak ingin dikte, tidak memaksakan pandangan. Mungkin sekedar pilihan channel TV misalnya kan. Nah, kamu kan perempuan, ikut laki-laki ya nonton sepak bola saja. Wah, terus yang perempuan tidak bisa. Ladies first, nonton drakor saja. Lalu ya
nggak saling kerjasama, ya selesai. Mungkin ya sebentar tuh, sepak bola kalau siaran ulang nggak seru, kalau drakor kan bisa ditonton nanti misalnya. Itu namanya rundingan berdua, tidak dikte, tidak maksa, tidak kontrol, apalagi memanipulasi. Memanipulasi itu, kamu selama ini senang drakor tak? Sekarang ganti harus senang sepak bola, kalau enggak saya cari yang lain. Nah, ini namanya ingin memanipulasi. Terus merendahkan. Merendahkan itu secara umum yang selama ini terjadi, catatan saya ada 3. Yang pertama, bongkar aib. Jadi kita itu sering menghibah orang dan merasa benar. Bongkar aib itu kan hibah. Jadi ngomong temen saya itu loh, cerewetnya luar biasa. Jangan ngomong jelek tentang temen. Loh, saya tidak ngomong jelek ini Pak, faktanya memang begitu. Ya, itu namanya hibah. Bongkar aibnya temanmu. Jadi ya kecuali kamu di pengadilan itu baru bongkar. Tapi kalau urusan sehari-hari persahabatanmu, meskipun kalian tahu itu teman saya dulu sejak SMA, orangnya memang ember, cerewet, kamu malah bongkar. Jangan dibongkar aibnya saudaramu tanpa seizin dia. Apalagi kamu tahu kalau dia tahu dia pasti tersakiti. Nah, ini namanya bongkar aib. Yang kedua apa? Mengolok-olok. Kalau istilahnya Al-Quran, tanabazu bil alqab. Ngasih gelar-gelar negatif. Ini Al-Quran ya yang tegas melarang itu. Jadi hari ini saya lihat di medsos itu kubu-kubu dengan gelar negatif itu masih ramai. Sisa-sisa pilihan presiden tahun 2019 dulu itu sampai hari ini masih dipakai. Ada kadrun, ada cebong, ada apalagi itu ramai sekali di medsos itu. Itu kalau istilahnya Al-Quran tanabazu bil alqab. Sana duluan ya Pak, ngeledek. Ya sana duluan apa terus kamu harus ikut juga. Ada quote yang bagus tentang ini, janganlah buruknya orang lain itu jadi sumber buruknya dirimu. Kadang-kadang kita itu jeleknya orang lain memicu kita juga jadi jelek. Akhirnya ya semuanya sak level jelek semua. Yang sana maki-maki, wah kalau tidak tak bales jatuh nama lu, bales juga. Akhirnya sama-sama di level rendah semua. Buruknya orang lain memicu keburukan kita. Maka yang pertama jangan bongkar-bongkar aib. Jangan, kalau ngasih gelar itu yang positif, yang hebat. Jangan ngasih gelar yang menjatuhkan. Misalnya Rasulullah itu menyebut Abu Bakar as-siddiq, wahai temanku yang sangat bisa dipercaya. Umar al-Faruq, Utsman Dzunurain. Dan ini kan indah. Kamu kalau ingin nyebut temanmu dengan nama-nama jelek, ganti saja. Kalau punya teman kamu panggil Percil lah, Triplek lah. Jadi kalau ada teman yang kurus itu ya panggilannya Triplek. Ada yang mau dipanggil yang indah-indah saja lah, yang membanggakan, yang menggembirakan. Ada yang dipanggil Timbo, ada yang dipanggil Gelundung, ada yang dipanggil Gembos, ada yang dipanggil teman saya panggilannya aneh-aneh gitu tuh. Zaman dulu. Ayo sekarang kita ganti ya, kalau manggil yang bagus-bagus. Ada teman meskipun tidak terlalu cakep, halo ganteng. Tapi jangan sambil ketawa, kamu dianggap melecehkan. Jadi panggillah anak soleh atau panggil apa lah, kamu panggil yang positif. Jangan tanabazu bil alqab. Memberi sebutan-sebutan yang negatif akan merusak dalam hubungan. Dasar penyembah berhala, merusak. Terus dia balas kita, dasar penyembah batu. Nah, ya kalau dilanjutkan hidup sosial akan hancur. Ayo hati-hati ya. Jadi kalau memang tidak berkenan ya kita perlu mengingatkan, ayo diingatkan tapi tidak secara publik. Ayo diingatkan pelan-pelan. Mas, tolong jangan ngomong seperti itu loh ya. Karena kalau di agama kami ngomong seperti itu menyakitkan. Sebagaimana sampean punya kepercayaan, kalau saya ngomong jelek kan juga sakit. Ini kan mengingatkannya enak, tapi diam ya, sendirian. Tidak
depan orang dan juga tidak harus diviralkan. Ada cerita menarik yang saya ingat itu dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya murid yang ustadz. Nah, satu ketika murid yang ustadz ini ngajar di terasnya masjid, dilihat oleh Imam Ahmad. Murid ini ngajar di teras dan ada atapnya sehingga dia dingin, teduh. Tapi muridnya, ya penggemar-penggemarnya banyak di terasnya masjid, di halamannya masjid kepanasan. Nah, ini menurut Imam Ahmad tidak pas. Menurut Imam Ahmad, ya kalau jamaahnya panas, ya dia harusnya ikut juga merasakan panasnya. Jangan nyari enaknya sendiri. Tapi tidak kok terus Imam Ahmad langsung negur saat itu juga. Wahai muridku, ayo kamu turun panas-panasan. Tidak begitu. Ditunggu oleh Imam Ahmad sampai selesai ngajar dan ditemui jam 12 malam. Karena Imam Ahmad tahu muridnya ini setiap jam 12 malam belajar. Nah, jam 12 malam ngetuk pintu, muridnya kaget, ini siapa? Ahmad. Oh, kaget lagi 2 kali lipat, gurunya ternyata. Ada apa jam 12 malam datang? Begitu ditanya, ada apa Syekh malam-malam datang? Saya ingin mengingatkan saja tadi kamu kan ngajar nak di masjid. Tidak boleh seperti itu. Jamaahmu kepanasan, kamu kok dingin sendirian. Lain kali kalau memang jamaahmu panas, ya kamu ikut panas juga. Kalau teduh, ya semuanya teduh. Oh, itu mengingatkannya jam 12 malam. Bahkan keluarganya saja tidak tahu jeleknya muridnya ini, aibnya dia. Nah, kalau sekarang kan kita mengingatkan orang sengaja dibikin viral, biar namanya jatuh, biar semua orang tahu bahwa dia ini jelek dan akulah yang hebat. Dan itu yang terjadi hari ini di dunia medsos. Makanya tadi saya bilang, mungkin kita di dunia nyata sudah sangat toleran, tapi saya tidak yakin untuk dunia maya. Banyak orang kumat kalau sudah masuk dunia maya. Saya yakin di antara yang hadir siang hari ini, sebanyak ini mungkin banyak yang punya fake account. Ya kan? Yang di fake account itu kalian bebas, sudah kan merasa mau ngapain saja boleh. Maki-maki orang bisa, mau subscribe situs-situs saru juga kalian santai, mau kan bebas. Kalian pakai fake account. Nah, hati-hati. Yo orang lain tidak tahu itu fake account. Emangnya Allah tidak tahu? Pasti tahu. Oke ya. Jadi ya, hubungan tidak sehat kalau ada ciri itu tadi. Dan melemahkan atau meminggirkan, kalau ini diskriminasi tentu saja. Menzolimi orang, ini akan jadi penghalangmu untuk dekat dengan Allah. Kezolimanmu pada orang lain. Coba kalian cek ya, ada salah seorang guru saya yang menasehati, kok tiba-tiba hidupmu jadi sulit? Kok tiba-tiba beruntun ada masalah demi masalah menerpamu? Coba introspeksi. Jangan-jangan ada orang yang engkau zolimi, engkau sakiti, tapi kamu tidak sadar. Coba diintrospeksi ke belakang. Karena biasanya ya jalannya, kalau Allah sayang kita itu bentuk peringatannya seperti itu. Jadi ayo hati-hati, jangan sama sekali menzolimi orang. Atau kalau kita pernah menzolimi orang, cepat-cepat dibayar, dituntaskan. Kalau hatinya yang kita sakiti, ya kita minta maaf. Kalau berhubungan dengan harta benda yang kita ambil, ya kita kembalikan. Kalau sulit gimana Pak? Mungkin teman-teman ini ada yang waktu kecil dulu, misalnya ada orang jualan kerupuk keliling atau permen keliling, diam-diam kita ambil permennya. Sekarang mau bayar gimana Pak? Orangnya sudah tidak ketemu lagi, sudah tidak ada lagi. Itu kalau kata Imam Ghazali, sedekahlah sebesar yang kamu ambil atas nama dia. Jadi kok dulu ngambil kerupuk yang harganya 500 rupiah, sedekahlah 500 rupiah minimal ya, atas nama dia. Kalau memang orangnya tidak terjangkau lagi. Oke, baik. Ini contoh bagaimana hubungan jadi tidak sehat karena kita zalim. Dan yang terakhir tentu saja kebencian, rasa iri, rasa dengki. Ini akan jadi penghalang besar kita
penghalang ridhonya Allah sekaligus penghalang hidup sosial yang ideal. Pak, bukankah kalau ada orang jahat harus kita benci? Bencilah perbuatannya, sayangilah orangnya. Sayangi orangnya itu ya kita ajak dia ke arah yang baik, kita tuntun dia, kita provokasi dia, kita pengaruhi dia, biar dia keluar dari kejahatannya. Kalau kita kan kadang-kadang sulit membedakan orangnya dengan perbuatannya. Pak, ini orang ini koruptor sekali Pak, dia pembohong, dia curang ya. Kita sayangi dia agar dia terhindar dari segala salah dan dosa itu dengan cara kita semampu kita. Kita benci perbuatannya, kita jauhkan dari dia. Nah, ini cara berperilaku yang dituntunkan oleh Islam. Jadi bukan kok terus, wah ini orang jahat, dihabisi saja, diselesaikan saja, dianu saja. Enggak. Cara berpikirnya restorasi, kita kembalikan, buat dia jadi baik lagi gimana. Belakangan ini di Jogja ada isu namanya klitih. Anak-anak muda yang liarnya luar biasa. Saya tidak tahu ini pengaruh apa. Dan banyak pandangan, habisi saja, sikat saja, selesaikan saja. Iya, ya dihabisi yang itu saja, kita tidak ketemu akar masalahnya. Selain itu, ini juga siapa tahu jadi anak muda yang prospek luar biasa ke depannya kalau kita tepat membimbingnya. Mungkin selama ini mereka terlupakan. Mungkin mereka jarang kita sapa, jarang kita sentuh. Mereka asik dengan gadgetnya, dengan medsosnya, gamenya. Game itu kan sekarang PUBG lah, Mobile Legends, isinya orang tawuran semua kan itu. Pukul-pukulan semua. Kemarin yang ada video itu, anak-anak sekolah itu tiba-tiba ada orang tua lewat, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ditendang. Itu saya membayangkan jangan-jangan anak-anak ini nganggapnya ini kayak game, kayak Mobile Legends itu. Kalau ketemu satu korban, dua korban, double kill, nanti korbannya 3. Lah ya, triple kill savage, kamu bisa baca orang banyak di pinggir jalan akhirnya. Jangan-jangan pengaruh itu juga yang ada di pikirannya. Jadi mereka bangga kalau semakin banyak bunuh orang, menyakiti orang, big game, dan itu dibawa ke lapangan. Kita tidak pernah menyentuh mereka, tidak pernah menyapa mereka, membersamai mereka. Begitu melakukan itu, kita habisi saja, kita basmi saja. Jangan-jangan salahnya di kita yang tua-tua, kalian yang lebih senior. Kita mungkin terlalu banyak egois, mikir kepentingan kita, keinginan kita lupa mendampingi mereka. Baik, itu ciri hubungan yang tidak sehat. Kalau yang sehat oke ya, teman-teman sudah paham. Mutual respect, saling menghargai, trust, saling percaya, honesty, jujur, support, saling mendukung, fairness, adil, good communication, berkomunikasi dengan berakhlak dan beradab. Nah ini tadi yang jelek, sekarang yang baik. Pak, saya belum terlalu bisa Pak berkomunikasi yang baik, latihan. Ini mungkin hampir semuanya Jawa, mungkin 1-2 yang tidak Jawa. Kira-kira yang Jawa bisa enggak bicara halus, lembut, unggah-ungguh bahasa Jawa? Saya tidak yakin ya. Saya hampir tidak yakin. Generasi sekarang masih setia dengan budayanya. Padahal itu salah satu kunci untuk kita bisa berjaya, identitas kita. Jadi berkomunikasi dengan baik. Sekarang ya orang-orang tua, bahkan termasuk saya, kalau di rumah sama anak-anak ya ngomongnya bahasa Indonesia, sudah tidak lagi bahasa Jawa. Padahal punya keagungan sendiri bahasa daerah itu. Coba kalau kalian nonton acara-acara kemudian pengantarnya bahasa Jawa, itu kan rasanya beda. Indonesia juga bagus, tapi Jawa juga jangan sampai hilang. Kalian harus ngerti toto kromo unggah ungguh dalam bahasa Jawa,
termasuk juga tata krama unggah-ungguh kebangsaan secara Indonesia. Good communication. Nah, baik, jadi ini hubungan yang sehat. Terakhir, jadilah orang yang matang dalam toleransi. Ini kematangan pribadi ya. Orang dengan jenis kematangan ini akan luar biasa praktek toleransinya. Yang pertama apa? Menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Jadi tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Banyak di antara kita yang kecewa dengan dirinya. Kalau sudah kecewa dengan dirinya, sulit loh orang itu baik dengan orang lain, mengapresiasi yang lain. Dua-duanya nyambung, menerima diri dan menerima orang lain. Kalau teman-teman pas lagi galau, kecewa dengan diri sendiri, itu kan sulit mengapresiasi yang lain. Kecewa kenapa semester ini nilaiku kok jeblok, itu kan kekecewaan yang di sini itu pasti terlampiaskan keluar. Mungkin diajak ngobrol juga tidak terlalu menyenangkan lagi. Yang lain nilainya A semua, dia sendiri E. Itu teman yang E ini kalau kamu ajak ngobrol mungkin jutek, sudah tidak enak diajak ngomong. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Nah, semoga di sini tidak ada ya mahasiswa yang sering memarahi dirinya sendiri. Gimana tuh aku ini kok bodoh sekali, aku ini kok enggak. Semoga tidak ada yang begitu ya. Karena kekecewaanmu pada dirimu itu impact-nya besar. Tidak hanya ke dalam tapi juga keluar. Kalian kalau deket orang yang sedang kayak gitu kan tidak nyaman. Orang yang senantiasa gelisah memarahi dirinya sendiri. Maka ayo jadi pribadi yang matang. Ciri pertama apa? Menerima diri sendiri dan juga menerima orang lain apa adanya. Yang kedua, sibuknya adalah memperbaiki diri, tidak sibuk memperbaiki orang lain. Kalau ada yang tidak beres, tidak cocok, tidak sesuai, dia mendahulukan introspeksi. Jangan-jangan yang salah aku, jangan-jangan yang tidak pas aku, jangan-jangan nasihatku tadi menyinggung dia, dan seterusnya. Ini orang yang matang pribadinya, enak dalam hidup bersama. Orang yang wataknya kebalikan ini mesti tidak enak dalam hidup bersama. Dia selalu mencari kambing hitam. Karena mungkin yang dekat dengan dia kita, yo, sewaktu-waktu siap-siaplah kalian yang jadi kambing hitamnya. Karena dia selalu nembak keluar. Jadi tidak sadar, siapa tahu salahnya aku. Nah, ini tipe ciri orang matang yang kedua. Ciri orang matang kepribadiannya dalam keragaman yang ketiga adalah harapannya hanya kepada Allah saja, tidak bergantung pada apapun selain Allah. Kalau pada yang lain, dia modusnya bukan berharap tapi berbagi. Jadi setiap ketemu orang yang ada di pikirannya, apa yang baik yang bisa aku berikan padanya. Nah, ini orang matang. Bukan apa yang bisa kumanfaatkan darinya, tapi apa yang baik yang bisa aku lakukan untuknya. Kalau untukmu sendiri, cukup Allah saja. Ini orang matang. Ketemu bapak ibu dosen, ketemu temanmu yang sedang sedih, ketemu temanmu yang sedang gembira, itu yang ada di pikiranmu cuma satu, apa yang bisa aku perbuat, aku berikan untuk dia, yang aku miliki, yang menyenangkan dia. Nah, ini ciri orang yang nyaman dan enak dalam hidup bersama. Kemudian yang ketiga, tidak suka pamer. Pamer kebenaran, pamer kebaikan, apalagi pamer kesuksesan. Tidak suka pamer bukan berarti sama sekali tidak menunjukkan, kalau bahasa agamanya tahaddus bin nikmah, enggak. Tapi kalau memang ruang dan waktunya cocok, manfaatnya jelas, boleh dia menceritakan kebaikan kebenarannya. Tapi
Tidak setiap waktu dalam hal apapun dia pamer. Biasanya orang pamer itu alternatifnya memang dia wataknya agak narsis atau tidak percaya diri, ingin dipuji orang. Dia tidak yakin ini benar apa baik, dia baru yakin kalau banyak orang jempoli. Kayak kalian kalau posting itu, padahal kalian tahu yang kalian posting itu baik, sudah bagus, luar biasa. Tapi begitu yang melihat cuma sedikit kan kalian langsung down. Aduh, sudah posting seminggu yang melihat cuma 3. Itu pun teman sekamar lagi. Jadi kan kita sering begitu, dan kita terus merasa goyah. Ini sebenarnya baik enggak sih, benar enggak sih? Kita enggak yakin dengan kebenaran kita karena kita tergantung pada pengakuan orang lain. Orang yang suka pamer itu kan nunggu pengakuan dulu, baru dia yakin ini benar, ini baik. Nah ini sulit. Kalau dalam hidup sehari-hari kadang-kadang orang semacam ini profilnya sering cari muka biar dipuji. Kan tidak enak orang cari muka itu. Kalau muji itu rasanya berlebihan, biar dia juga nanti dipuji. Oke, misalnya, wah ini temanku ini kok tawaduk sekali ya, misalnya. Terus kamu ingin disebut tawaduk juga, terus kamu buat-buat. Wah kalau ketemu temanmu, padahal teman biasa saja, kamu cium tangan lah, kamu anu lah. Berlebihan tidak enak, kelihatan cari muka. Maka ayo biasa saja, tidak sibuk menunggu pujian. Kalau itu baik saya jalankan, dipuji orang apa enggak peduli amat. Kalau ini bagus oke saya jalan, kalau ini ada manfaatnya saya jalan. Viral atau enggak viral nanti. Saya dulu ngaji filsafat di Jogja itu, awalnya pesertanya cuma 5 orang. Terus meningkat, alhamdulillah jadi 7 orang. Pertemuan kedua. Pertemuan keempat luar biasa meningkatnya, jadi 11 orang. Pertemuan keempat itu 1 bulan loh ya. 1 bulan capek ngomong filsafat 2 jam, yang hadir 11 orang. Jumlah takmirnya 9 orang. Jadi ada bonus 2 di luar takmir, kemungkinan temannya takmir dipaksa hadir saat itu. Tapi karena kita semua yakin bahwa enggak, ini baik kok, orang lain enggak menganggap penting, ya enggak apa-apa, yang penting kita progres meningkat terus. Dan akhirnya jalan seperti hari ini. Kalau sekarang sudah ramai. Sekarang kadang ya saya tidak tahu yang saya omongkan ini memang manfaat apa enggak. Orang-orang yang sudah senang itu apa-apa dijempoli saja, apa-apa dipuji saja. Ini levelnya agak bahaya sebenarnya. Tapi lupakan dengan keterkenalan, viralitas. Fokus pertama ini memang baik apa benar jalan. Kemudian itu tadi ya, tidak sibuk mengejar pujian, dan tidak sibuk apalagi mencari kejelekan orang lain. Kalau ini pasti ya. Biasanya kita itu sering sibuk dengan 2 hal, sesuatu yang kita cintai dan sesuatu yang kita benci. Kadang-kadang orang yang kita benci itu lebih sibuk mikir kita daripada kita mikir diri kita sendiri. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya itu, kalau teman-teman sulit muhasabah, perhatikan saja komentarnya orang yang benci kita. Nah, orang benci kita itu dia memang hari-harinya sibuk nyari kelemahan kita. Kita nyari kelemahan kita sendiri kan sulit. Nah, begitu ada orang benci ngomong, oh dasar kamu ini orangnya begini, lumayan ada bahan muhasabah, terima kasih. Saya mikir diriku sendiri, tidak ketemu-ketemu kelemahanku, aku merasa benar terus. Begitu ada musuh, oh iya ya, kata yang benci aku itu begini, aku itu lumayan. Kamu tidak perlu bayari, dia sudah sibuk sendiri kerja mengintrospeksi dirimu. Jadi jangan sibuk dengan orang lain, sibuk dengan dirimu sendiri. Dan yang terakhir tentu saja menaklukkan ego. Jadi mengontrol keinginan. Orang punya keinginan itu wajar, tapi kontrol lah. Taklukkan egomu. Kamu punya ideal, Pak, kebenaran saya ini luar biasa, semua orang harus meyakini kebenaran ini, tidak apa-apa, tapi kontrol. Ingin menyebarkannya silahkan dengan jalan yang baik, yang ma'ruf. Jadi makanya amr bil ma'ruf. Ma'ruf itu
Kenapa kok bukan perintahkan bil haq misalnya? Tidak amar hak tapi amar ma'ruf? Ma'ruf itu kebenaran, kebaikan yang cocok, yang sesuai, yang relevan dengan situasinya. Jadi tidak asal kebenaran. Makanya istilahnya amar ma'ruf. Tidak semua kebenaran yang kita tahu, kita yakini itu cocok, relevan untuk kita keluarkan atau kita jalankan. Saya sering ngasih ilustrasi begini. Misalnya kita punya teman kok males. Nah, terus kita nasihati dia, Mas, hidup ini memang kita harus sabar ya. Kita harus tawakal, pasrah saja pada Allah. Ini kan kebenaran yang kita omongkan ini, sabar, tawakal. Tapi di hadapan teman kita yang males bisa bahaya nasihat ini. Temanmu tambah males mestinya kan nanti. Oh berarti aku harus sabar ya. Ya alhamdulillah, tak tunggu saja nanti saja bangkitnya. Temenmu ndak jadi. Bukan berarti nasihat sabar itu jelek, tapi ndak ma'ruf. Ruang dan waktunya ndak cocok. Waktunya mau ujian, ada teman belajar, kamu nasihati, itu dunia, jangan dikejar serius-serius. Ya jangan mengejar dunia, itu nasihat yang benar pas. Tapi untuk temenmu yang sedang berjuang, belajar, dapat nilai terbaik, ya jangan keluarkan jurus itu, tidak pas, tidak ma'ruf. Jadi ini perlu kita latihan untuk ngontrol ego, ngontrol keinginan. Kita paham, oh ini bagus, sebenarnya benar sih, tapi konteksnya tidak pas. Kalau ini pas, kalau ini itu kalau dalam filsafat namanya kebijaksanaan. Jadi tidak berhenti hanya pada kebenaran, tapi tahu kapan menggunakan kebenaran ini secara pas, tepat, sesuai dengan ruang dan waktunya. Itu namanya orang bijaksana. Jadi misalnya berhadapan dengan anak TK, ya ngomongnya level mereka. Jadi nanti ada adikmu misalnya ada HP kok dibuat mobil-mobilan terus. Dek, HP itu alat komunikasi, bukan mobil. Oleh karena itu ya kamu pakai teori itu ya tidak nyambung. Pikirannya adikmu ya HP itu bisa dipakai itu. Jadi ini pentingnya kita ngerti konteks, termasuk konteks hidup bersama. Ada banyak mungkin kebenaran di kepalamu yang itu kalau diutarakan tetanggamu bisa tersinggung nih, yang beda aliran, beda agama. Di sini kamu butuh kearifan, kebijaksanaan. Nah, itu makanya istilahnya kematangan dalam keberagaman. Kita harus matang juga dalam hidup bersama. Baik, saya kira itu ya. Agak terlalu panjang saya ngomongnya. Semoga teman-teman tidak ngantuk ya. Nah, biasanya kalau saya banyak yang bikin testimoni itu kalau mendengarkan suara saya terus ngantuk. Tapi saya bersyukur dengan itu, karena sekarang banyak orang itu keluhannya susah tidur. Jadi kalau mendengar suara saya terus ngantuk itu alhamdulillah, berarti lumayan lah. Oleh Allah dijadikan lantaran hadirnya nikmat berupa tidur. Oh itu luar biasa. Baik, saya kira itu, monggo kalau ada pertanyaan mungkin diskusi. Baik, terima kasih Pak Faiz. Itu luar biasa sekali Tuhan menyampaikan mengenai ideal toleransi dan juga kematangan dalam keragaman. Selanjutnya kita bakal buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Siapa yang ingin bertanya? Minta ditolong Mas ya, untuk mic.